Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat yang paling utama, sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Jumpa lagi dengan saya Sandi di channel yang tentunya membahas seputar peluang usaha bonsai, yaitu channel Udabra. Video kali ini saya akan mencoba membagikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara melakukan stek batang tanaman sancang maupun anting putri. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ini adalah salah satu stek yang sudah tumbuh akarnya. Ini usia sekitar sekitar 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ya. Untuk anting putri itu lebih dari 2 bulan, dan untuk sancangnya itu sekitar 1,5 bulan. Pada tanaman anting putri dari stek ini, kalau sudah mempunyai sudah tumbuh tunas, dan dari tunas itu sudah tumbuh cabang, biasanya itu sudah memiliki akar yang sangat lumayan banyak. Kita ambil contoh satu, kemudian kita bongkar. Ini akarnya lumayan banyak, dan biasanya muter akarnya. Hasil dari ya, seperti ini. Nanti kita hasil stek review bagaimana cara penanganannya agar hitam. Ini menggunakan media pasir, stek kita berhasil. Oke, kita lanjut ke videonya saja, jangan di skip. Dan inilah salah satu potongannya. Potongan saya ambil 3 mata tunas atau sekitar 10-15 cm. Oke, langsung ke video, kita simak. Ya, kita potong, terserah mau kita potong berapa panjangnya, tapi biasanya untuk tanaman ini saya potong 2-3 mata tunas saja. Kalau untuk ukuran panjang tergantung dia mata tunasnya. Setelah dipotong, kita rapikan bagian potongan ini tadi yang bekas kita gergaji, itu kita rapikan menggunakan pisau okulasi atau silet ataupun apa yang kalian miliki di rumah. Itu kita bersihkan semua bagian-bagian bekas potongan gergaji tadi. Salah satu fungsinya yaitu kita membersihkan dari potongan yang tadi itu. Kalau kata orang setelah dipotong itu panas, tapi memang betul itu untuk mencegah tumbuhnya atau mencegah pembusukan. Jadi setelah dipotong nanti akan kita olesi dengan perangsang akar, yaitu perangsang akarnya bisa menggunakan alami ataupun pabrikan. Alami kita bisa menggunakan berambang, kita oles-oleskan pada bagian bawah itu yang akan bakal tumbuh akar. Itu setelah kita olesi berambang ataupun root up, biasanya saya menggunakan root up itu untuk merangsang akar, untuk merangsang pertumbuhan akar. Biasanya hasilnya sangat maksimal ketika menggunakan perangsang akar, yaitu pertumbuhan akarnya itu benar-benar muter, melingkar, dan sangat
bagus, dan didukung dengan media. Tentunya media yang saya pakai itu biasanya saya menggunakan pasir sungai yang halus ya, kemudian saya campur dengan sekam bakar ataupun sekam mentah, itu saya campur. Dan untuk bagian atas jangan lupa ya teman-teman, sebelum memulai menanam kita tutup dengan salep kambium. Tujuannya itu menjaga mata tunas tidak kering, karena kalau tidak kita tutup itu ketika batang yang tidak kita tutup itu terkena sinar matahari, maka akan cepat mengering sampai ke dalam. Nah, itu akhirnya menyebabkan kematian mata tunas. Yang kita potong 2, akhirnya bisa 2 mata tunas, akhirnya hanya tumbuh 1 mata tunas gitu. Atau kita potong 3 mata tunas, tapi karena kita tidak tutup dengan salep kambium, akhirnya yang 1 mata tunas itu kering, akhirnya dia tumbuh di mata tunas kedua. Karena kalau anting putri itu biasanya dia tunas itu tumbuh sesuai dengan mata tunasnya. Kalau sanjang itu tidak terpengaruh dengan mata tunas, walaupun tidak ada mata tunas dia pun tetap mau tumbuh tunas begitu ya. Kita olesi semua. Kemudian untuk teknik penanamannya nanti, media tadi kita campur pasir, sekam bakar ataupun sekam mentah, kita campur, kita aduk jadi merata seperti itu ya. Kemudian tanpa menggunakan pupuk apapun, jadi masih netral media yang kita gunakan itu. Nah, setelah semua selesai proses itu, langkah-langkah itu, kemudian kita larutkan root up tadi dengan sedikit air. Kita larutkan. Kemudian nanti setelah kita larutkan, kita oleskan pada bagian yang kita rapikan tadi, bagian bawah untuk akar tadi yang kita rapikan. Kemudian nanti kita olesi dengan perangsang akar itu. Bisa kita olesi atau bisa kita celupkan gitu. Setelah dicelupkan, jangan langsung ditanam teman-teman, tapi dibiarkan dulu dia meresap ya. Dibiarkan dulu dia meresap kira-kira 1-3 menit itu cukup. 1-3 menit itu sudah sangat cukup. Kita tiriskan, kita angin-anginkan, bukan dijemur ya kawan-kawan, tapi kita angin-anginkan saja di tempat yang tentunya tidak panas, tidak kena sinar matahari langsung. Itu kita angin-anginkan. Setelah kita angin-anginkan, lalu kita siapkan media. Dan media itu pun sedikit banyak itu harus sesuai dengan tinggi pohon. Media tidak boleh kurang. Artinya ketika dia kena hujan, kemudian kena cipratan air hujan itu, kemudian media itu biasanya banyak yang keluar kalau tidak kita pakai bikin jaring di atasnya. Akhirnya apa yang terjadi, tanaman bahan stek yang tadi kita tanam, akhirnya dia ikut jumbul. Apa itu jumbul ya? Jatuh atau keluar kayak gitu, keluar dari media itu karena medianya tipis gitu. Nah, sekarang kita mulai mempraktekkan bagaimana kita menyatukan media tanam tadi, kita satukan, kita campur, kita aduk-aduk ya. Kemudian bagaimana menanamnya yang baik. Menanamnya yang baik itu jangan langsung ditekan, tapi kita buat lubang dulu pada medianya, kita buat lubang, baru kita masukkan bahan stek tadi.
kita masukkan bahan stek tadi, kemudian baru kita ratakan lagi, kita timbun lagi gitu. Jadi tidak langsung ditancapkan dengan media tapi kita bikin lubang dulu di media itu ya. Kita praktekkan. Oke, simak semua ya teman-teman pemula, kita sama-sama belajar. Setelah itu kita padatkan dulu. Kalau sudah benar-benar padat ya, kalau sudah benar-benar padat, kita bikin lubang pada bagian yang akan kita tanam itu. Kita bikin lubang, kemudian kita masukkan stek batang tadi yang sudah kita olesi dengan perangsang akar tadi ya. Ada tanda masih ada bekas putih itu. Nah, jangan ditekan seperti itu, jangan ditekan ke dalam. Nah, tapi kita buat lubang. Setelah lubang itu ada, baru kita masukkan bahan stek tadi. Kemudian kita tutupi lagi. Kita tutup, kita tekan. Nah, jangan begitu itu. Ya, jangan begitu ya, tapi lakukan seperti yang tadi saya lakukan, yaitu membuat lubang dahulu, kemudian baru masukkan batang stek, kemudian ditimbun lagi. Setelah itu kita siram atau kita rendam aja, kita celupkan ke ember. Lalu kita taruh di tempat yang sejuk, di tempat yang tidak begitu panas, bisa di bawah pohon yang rindang, bisa juga di bawah amplik-amplik, bisa juga di pokoknya jangan terkena sinar matahari langsung. Saya kira begitu. Jika ada manfaatnya, share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.